Akun media sosial diduga milik Linda sahabat Vina ramai jadi perbincangan publik. Setelah 8 tahun menghilang, Linda akhirnya muncul dan kembali kesurupan arwah Vina. Linda yang memiliki nama lengkap Andi Malinda Putri Utami mengaku selama ini dirinya berada di Cirebon. Dikutip dari Tribunnews.com, Linda mengatakan pertemanan dengan Vina hanya sebatas teman biasa, bukan sahabat. Kasus Vina Cirebon terungkap sejak Linda kesurupan arwah Vina pada 8 tahun lalu. Kini akun bernama Andi Malinda 123 yang diduga merupakan akun TikTok milik Linda disorot publik. Selama ini Linda muncul ke publik menggunakan masker, sehingga tidak bisa dilihat dengan jelas wajah Linda yang asli seperti apa. Namun pemilik akun Andi Malinda 123 disebut-sebut mirip dengan Linda, mulai dari namanya yang juga sama hingga bentuk alisnya. Pada akun ini yang jadi sorotan publik adalah foto pernikahan Linda dengan suaminya. Diketahui Linda memang sudah menikah dan mempunyai anak. Pada foto pernikahannya, suami Linda disebut netizen mirip dengan Alif Bahtiar. Diketahui nama Alif Bahtiar ini sempat disebut sebagai DPO kasus Vina Cirebon. Selain Peggy, Dani, Andi, ada pula nama Alif Bahtiar. Namun nama Alif lebih dulu dihapus dari DPO oleh kepolisian. Setelah Peggy Setiawan ditangkap menyusul Dani dan Andi kini turut dihapus. Adanya 4 DPO ini sempat disinggung oleh kuasa hukum Vina Putri Maya Rumanti. Kuasa hukum Peggy, Sugianti Iriani, membenarkan bahwa nama kliennya itu diubah oleh ayah kandungnya selama di Bandung. Namun pergantian nama Peggy menjadi Robi itu diklaim tidak untuk kamuflase kasus pembunuhan Vina Cirebon, melainkan untuk mengelabui istri baru ayah Peggy. Dilansir dari tribunjakarta.com, hal itu diungkapkan Sugianti Iriani tepatnya pada Senin 27 Mei 2024. Menurut Sugianti, pergantian nama Peggy tidak ada kaitannya dengan kasus pembunuhan Vina Cirebon 2016 silam. Namun pergantian nama itu dilakukan demi urusan percintaan ayah Peggy yang bernama Rudi Irawan. Setelah meninggalkan istrinya di Cirebon Kartini, Rudi ingin menikah lagi di Bandung. Saat itulah Rudi sengaja menyembunyikan identitas Peggy, termasuk menyebut Peggy sebagai keponakannya dan bukan anaknya. Sugianti juga menegaskan bahwa perubahan identitas yang dimaksud tidak melibatkan perubahan dokumen resmi seperti KTP atau ijazah. Sugianti memastikan kliennya memang tidak benar-benar niat mengubah identitas. Kasus pembunuhan Vina dan kekasihnya Eki di Cirebon kian panas. Pengacara kondang Hotman Paris sudah turun tangan, menjadi bagian dari tim kuasa hukum keluarga Vina Cirebon. Di sisi seberang, Deoli Payumara, ex-pengacara Baradae di kasus pembunuhan Brigadir J dengan terdakwa Ferdi Sambo DKK, mengaku siap membela Peggy Setiawan. Melihat sisi kemanusiaan, Deoli Payumara mengaku siap membantu setiap orang, termasuk Peggy Setiawan alias Perong. Kita pengacara, apa yang orang perlukan ya, kalau kita bisa bantu ya dibantu, kalau ada waktu luang ya kita bantu. Kasus ini menarik bagi pengacara untuk meneliti sebaik mungkin apa yang terjadi, tuturnya. Di sisi kemanusiaan ya kita bantu. Siapa tahu si Peggy ini karena ketakutan saja sehingga dia lari dan ganti nama, walaupun dia tidak melakukan. Karena bukti palsu atau tak akurat, sambungnya. Diketahui Peggy merupakan DPO kasus Vina yang ditangkap di Bandung. Kini dia telah ditetapkan sebagai tersangka, diduga pelaku utama yang membunuh dan meruda paksa Vina. Polisi juga menyatakan Peggy merupakan DPO terakhir di kasus Vina, 2 DPO lainnya dinyatakan fiktif atau tidak ada. Peggy Setiawan atau Perong, tersangka kasus pembunuhan Vina Cirebon, dapat sedikit menghela nafas. Gestur dan ucapan "rela mati" yang dilontarkannya saat rilis Polda Jawa Barat, Minggu, tanggal 26 Mei tahun 2024, terkait tewasnya Vina dan Eki pada tahun 2016, mendapat simpatik publik. Perkataan "rela mati" itu membuat sebagian publik beranggapan jika Peggy Setiawan tak bersalah. Mencuatnya kembali kasus Vina Cirebon rupanya membuat pengacara Deoli Payumara ikut bersuara. Pria berpenampilan nyentrik yang sempat menjadi pengacara Baradae tersebut menyampaikan sudut pandangnya. Jika melihat dari luar,
Yang pertama, kita tidak bisa memastikan apakah Peggy ini pelaku pembunuhan atau bukan, atau orang lain yang disamakan, ucap Deoli Payumara dilihat tribunnewsbogor.com dari Intens Investigasi, Selasa, tanggal 28 Mei tahun 2024. Deoli Payumara menyayangkan berlarutnya kasus yang sudah tergolong lama sehingga membuat rumit. Sayangnya, kenapa dulu gak ditangkap? Sehingga ketika kasus ini kembali ramai oleh film, jadilah polisi bergerak lagi. Atas dasar apa? Ya, atas dasar desakan film dan masyarakat yang nonton film, bebernya. Ini temannya Vina yang kesurupan dijadikan dasar. Sayang sekali, kesurupan dijadikan dasar memperkarakan sesuatu, tambahnya. Melihat sisi kemanusiaan, Deoli Payumara mengaku siap membantu setiap orang, termasuk Peggy Setiawan Prong. Kita pengacara, apa yang orang perlukan ya, kalau kita bisa bantu ya dibantu, kalau ada waktu luang ya kita bantu. Kasus ini menarik bagi pengacara untuk meneliti sebaik mungkin apa yang terjadi, tuturnya. Di sisi kemanusiaan ya kita bantu. Siapa tahu si Peggy ini karena ketakutan saja sehingga dia lari dan ganti nama, walaupun dia tidak melakukan. Karena bukti palsu atau tak akurat, sambungnya. Kendati demikian, Deoli Payumara menegaskan, jika proses hukum harus dilaksanakan. Saya belum yakin kalau dia pelakunya sebelum adanya pembuktian-pembuktian akurat yang ada di persidangan, ungkapnya. Hanya saja, Deoli Payumara meminta Peggy Setiawan dilepaskan jika alat bukti dan lainnya di persidangan tak cukup kuat untuk menghukum Peggy. Kalau sampai pembuktian di persidangan tidak mengarah ke dia atau kemungkinan sampai 30% dia pelakunya, mending dilepaskan saja, paparnya. Lebih baik melepaskan orang yang bersalah karena kita tak punya bukti dibanding kita menghukum orang yang tak bersalah, tambahnya. Puluhan kuli bangunan memenuhi kediaman Peggy Setiawan alias Peron yang ditangkap atas kasus pembunuhan Vina dan juga Eki. Mereka mengancam akan menggeruduk Polda Jawa Barat sebagai dukungan pada Peggy lantaran menganggap bahwa Peggy telah menjadi kambing hitam. Dalam unggahan akun TikTok tampak beberapa foto pada Senin 27 Mei ketika sejumlah kuli bangunan datang ke kediaman Peggy. Pemilik akun TikTok tersebut menuliskan kekecewaannya dan mengaku akan membela Peggy habis-habisan. Ia pun menuliskan akan turun tangan ke Polda Jawa Barat. Diketahui, para pria yang berkumpul di kediaman rumah Peggy ini merupakan kumpulan kuli bangunan yang berada di sekitar Cirebon, Jawa Barat. Sebelumnya ayah Peggy, Rudi Irawan, juga menegaskan bakal membantu anaknya dalam menghadapi proses hukum pasca ditangkap dan ditetapkan menjadi tersangka dalam kasus pembunuhan Vina dan juga Eki. Rudi menyebut bakal meminta tolong rekan Peggy yang merupakan sesama kuli bangunan di Bandung untuk bersaksi. Rudi menegaskan banyak kuli bangunan yang bisa bersaksi dan mengungkap keberadaan Peggy di Bandung saat Vina dan Eki tewas dihabisi. Mereka bukan bersahabat dekat, hanya kenal saat itu si Linda. Pengakuan berbeda muncul dari Linda, teman dari Vina, membantah ucapan dari kakak Vina, Marliana. Linda yang selama 8 tahun bungkam dikaitkan dalam kasus pembunuhan Vina, kini bersuara. Hal ini disampaikan Linda saat didatangi oleh politisi Deddy Mulyadi. Dalam statementnya, Linda mengatakan bahwa ia tak begitu dekat layaknya sahabat dengan sosok Vina. Linda mengaku hanya sebatas teman dan mengenal Vina dari geng motor XTC. Linda juga mengakui ia tidak bersahabat dekat seperti yang diceritakan dalam film Vina sebelum 7 hari. Bahkan Linda juga menegaskan kalau dirinya tidak pernah main ke rumah Vina seperti yang disampaikan oleh kakak Vina. Linda justru mengaku sangsi karena seluruh yang diceritakan di film tidak berdasarkan persetujuan dirinya. Kedekatan Linda dengan Vina ini sekaligus membantah pengakuan sebelumnya dari kakak Vina, Marliana. Sebelumnya, Marliana mengaku bahwa Linda sempat beberapa kali datang ke rumahnya. Padahal, menurut Linda, dirinya belum pernah sekalipun datang ke rumah Vina. Dirinya pun menegaskan bahwa pernyataan kakak Vina ini sama sekali tidak benar. Marliana mengaku dirinya sempat mencari keberadaan Linda pada keluarga, namun selalu ditutup-tutupi. Marliana juga mempertanyakan mengapa Linda tidak dihadirkan dalam persidangan. Gitu. Jadi ini sahabat lamanya dari ini. Jadi almarhum Vina itu. Ini mereka bukan bersahabat dekat, hanya kenal saat itu si Linda punya pacar juga, anak XTC gitu. Jadi kenalnya
temenan sama si almarhum Eki. Pacarnya Linda berteman sama almarhum Eki. Gitu. Jadi Tadi di dalam ada berapa pertanyaan? Mbak Novi berapa sih pertanyaan tadi? Ada Soalnya Novi sekitar berapa? 13. 30 pertanyaan. Tadi soal apa aja? Soal aja, Mbak. Jadi tanya Mbak, sampelnya apa? Seputar biodata, kenalnya gimana, sudah sejak kapan, gitu-gitu aja sih, normatif aja pertanyaannya. Ada pertanyaan Kalau dengan menjurus Peggy ke arah kenal nggak, Mbak Linda? Jawab aja, Lin. Ke Peggy. Enggak kenal. ke Peggy Tapi pelaku. Linda ada di TKP Mbak katanya. Itu kan dari film kalian bisa menggiring opini seperti itu kan. Jadi dia nggak tahu sama Tapi Tidak secara tahu sama keseluruhan sekali. dari 8 terpidana sekaligus Peggy kenal nggak Mbak secara pribadi? Enggak Nggak kenal sama sekali. kenal sama sekali. Saat kejadian lagi di mana, Mbak Linda? Ada di rumah. Betul.